Asma bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk kembali duduk dalam satu majelis untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang ke-64 dengan judul Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi setelah kita membahas Bai'at Aqabah yang pertama, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kali ini, kita akan meneruskan pada pembahasan baiat yang kedua, dan mudah-mudahan kisahnya bisa kita sampaikan dengan baik. Kalau mungkin nanti terlihat membosankan, ya mohon maaf, karena kalau pengen rame nonton orang-orang demo saja ya. Tapi kalau bathuke kena watu ya musibah ya. Karena cerita biasanya ya demikian, kalau yang menyampaikan tidak bisa ya kelihatan datar begitu saja. Tapi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan mudah-mudahan juga tidak membosankan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan juga As'ad bin Zurarah dan juga sahabat yang lainnya berdakwah di kota Madinah, sampai akhirnya kemudian mengislamkan dua tokoh Bani Abdil Ashhal, yaitu Usaid bin Hudhair dan juga Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka pada tahun ketiga raja'a Mus'abun ila Makkah, kembalilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu ke Mekah. Wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'ahu sab'una rajulan, dan bersama beliau ketika itu, dalam kitab yang lain disebutkan bid'un wa sab'una rajulan, 70 orang lebih dari kalangan kaum muslimin. Jadi ketika Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah, bersama beliau ketika itu ada 70 lebih kaum muslimin. Walaupun ketika itu
orang-orang musyrikin juga menunaikan ibadah haji. Jadi fi musimil hajj fi sanati tsalitsah asyrata minan nubuwah, pada musim haji tahun ke-13 kenabian, di sini disebutkan Yunius, ya, pada bulan Juni tahun 600 Masehi, hadara li ada'i manasikil haji bid'un wa sab'una nafsan minal muslimina min ahli Yasrib. Datanglah 70 orang lebih ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ketika itu juga berbarengan dengan orang-orang musyrikin yang ingin beribadah haji. Disebutkan bahwa ketika itu jumlah mereka 300 orang, kurang lebihnya. Namun 70 lebih adalah orang-orang muslim. Dan ketika itu orang-orang muslim menyembunyikan keimanan mereka. Jadi belum ada yang tahu dari kelompok tersebut dari kalangan kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa Ibnu Ishaq mengatakan salasatun wa sab'una wa imra'atan. Dari kalangan kaum muslimin ada 73 laki-laki dan 2 wanita. Ya. Jadi yang datang dari kaum muslimin ketika itu untuk menunaikan ibadah haji itu ada 73 laki-laki dan 2 perempuan. Adapun pemimpin rombongan ketika itu, ya, disebutkan ada 2. Yang satu bernama Al-Barra bin Ma'rur, ya, Al-Barra bin Ma'rur, dan kemungkinan beliau adalah pemimpin rombongan dari kaum muslimin, sekalipun ketika itu belum ketahuan, ya, siapa yang muslim siapa yang bukan. Ketika itu semuanya seakan-akan musyrikin semua, sama semua. Adapun satunya lagi bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menjadi pemimpin rombongan itu. Jadi kemungkinan wallahu alam bisawab pemimpin secara umum Abdullah bin Ubay bin Salul. Secara khusus kaum muslimin memiliki, tapi secara sembunyi-sembunyi, yang bernama Al-Barra bin Ma'rur. Ketika mereka datang ke Mekah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka ada 73 laki-laki dan 2 perempuan. Adapun yang 2 perempuan tersebut, pertama bernama Nusaybah bintu Ka'ab, ya, namanya Nusaybah bintu Ka'ab. Kemudian yang kedua bernama Asma bintu Amr. Asma bintu Amr. Ini 2 wanita yang ketika itu ikut rombongan kaum muslimin. Selain ibadah haji, kaum muslimin yang datang ketika itu ke Mekah, mereka ingin juga bertemu dengan Nabi SAW. Kata Ibnu Ishaq, fajtama'na fi syi'ab. Ketika itu kami menunggu Nabi SAW di celah bukit, ya, jadi ada 2 bukit. Kemudian di celah inilah kami menunggu Nabi SAW. Nantadiru Rasulullah, kami menunggu Rasulullah SAW. Tapi ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi tidak langsung datang. Dan kaum muslimin yang ingin ikut bertemu dengan Nabi SAW ketika itu pun mereka menunaikan ibadah haji terlebih dahulu, ya, manasik haji selesai, kemudian mereka malam hari, ya, disebutkan di
sepertiga malam terakhir, ketika orang-orang sudah pada tidur semua karena lelah menunaikan ibadah haji, maka satu persatu ya, mereka keluar dari tenda untuk menunggu Nabi SAW di celah antara dua bukit. Jadi satu persatu, tidak langsung rombongan. Kalau langsung rombongan lain. Tapi ini satu-satu, satu bangun kemudian pergi, satu lagi bangun, terus sampai 75 orang termasuk 2 wanita sahabiyah ketika itu. Ketika semuanya sudah kumpul, semuanya sudah ada di antara 2 bukit tersebut, mereka belum langsung ketemu dengan Nabi SAW, karena Nabi juga masih sembunyi-sembunyi ketika itu, karena ini adalah rahasia yang harus ditutupin dan tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Maka setelah mereka menunggu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, datanglah Nabi SAW wa ma'ahu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan bersama beliau ketika itu ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib dengan Rasulullah? Kakeknya. Jadi beliau, Nabi SAW ketika itu datang dengan ditemani oleh Al-Abbas, yang ketika itu wa huwa yauma idzin ala dini qaumi. Ketika itu Al-Abbas masih mengikuti agama kaumnya, ini musyrik. Illa annahu ahabba ayyahdura amra ibni akhihi wa yatawassaqulah. Namun ketika itu beliau senang mendampingi Nabi SAW, dan beliau pun percaya akan apa yang akan dilakukan oleh keponakannya. Jadi didampingi. Walaupun dalam versi yang lain tidak cuma Al-Abbas, tapi di sana juga ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Namun Rasulullah tidak membawa sahabat Nabi yang lain yang banyak, karena takut ketahuan. Beliau hanya membawa, kalaupun membawa banyak, maka cuma 3 orang itu, Al-Abbas bin radhiyallahu ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Selain itu tidak ada. Maka sampailah Nabi SAW di sana, dan sekali lagi ketika itu kata Ka'ab, fa nimna tilkal lailah ma'a qaumina fi rihalina hatta idza madha thuluthul lail kharajna min rihalina. Ketika kami sedang tidur di tempat kami istirahat, maka ketika sepertiga malam terakhir itu lewat, kami pun keluar satu persatu. Bahkan disebutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka keluar ketika itu seperti keluarnya, mohon maaf, kucing. Jadi mengintai atau mengendap-endap. Jadi kayak mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Sampai setelah kemudian kumpul semua di sana, kemudian Nabi SAW juga sudah datang, maka adalah pembicaraan ketika itu. Kana awwalu mutakallimin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Orang yang pertama kali berbicara di pertemuan antara kaum muslimin Nabi SAW ketika itu adalah Al-Abbas. Beliau mengatakan, ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Orang Mekah atau orang Arab ketika itu memanggil orang-orang Madinah dengan Khazraj. Entah dia dari suku Khazraj asli, atau mungkin dari suku apa yang satunya? Aus. Jadi entah dia dari suku Khazraj atau dari suku Aus, orang Arab mengatakan ya ma'syarul Khazraj. Semuanya dipanggil Khazraj. Inna Muhammadan minna haitsu alimtum. Sesungguhnya Muhammad sebagaimana yang kalian ketahui.
qad mana'nahu min qaumina wa huwa fi 'izzin min qaumihi wa baladi wa man'atin fi baladi. Muhammad adalah orang yang kami jaga, orang yang kami lindungi, dan dia adalah orang dia di negeri kami. Wa innahu qad aba illa inhiyazu ilaikum wal luhuqu bikum. Akan tetapi sekarang Muhammad telah memilih kalian, ingin bergabung dengan kalian. Muhammad keluar dari Mekah ataupun keluar dari rumah untuk bertemu dengan kalian. Wa in kuntum tarawna annakum wafauna lahu famani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Kalau memang kalian benar-benar ingin melindungi Muhammad, kalian benar-benar ingin menjaga Muhammad, maka itulah tanggung jawab yang harus kalian pikul. Wa in kuntum tarawna, tapi kalau kalian setelah berbaiat ini kok kemudian annakum muslimu, kalian membiarkan Muhammad begitu saja, tidak kalian lindungi, wa khadilu, kemudian kalian tinggalkan Muhammad ba'dal khuruji bihi ilaikum, setelah dia keluar menemui kalian, faminal ana fada'u, maka dari sekarang mending kalian bubar. Ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai seorang pamannya Nabi Muhammad SAW, sekalipun ketika itu beliau belum masuk Islam, mengatakan demikian kepada kaum muslimin. Kalau kalian itu benar-benar ingin menjaga Muhammad, ingin menjaga dan melindungi keponakan saya, itu yang memang yang harus kalian lakukan, itu tanggung jawab kalian. Tapi setelah kalian baiat kok membiarkan Muhammad begitu saja, tidak kalian lindungi, dia disakiti, kalian tidak membantu, maka mending dari sekarang pergi, bubar. Tidak usah berbaiat. Percuma berbaiat tapi kemudian tidak mau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangkitlah seseorang dari kaum muslimin, dan disebutkan beliau adalah Ka'ab. Ka'ab mengatakan, faqulna lahu qad sami'na ma qulta. Wahai Al-Abbas, sungguh kami telah mendengar apa yang kamu katakan, kami sudah faham. Fatakallam ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berbicaralah kepada kami. Fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Ambil dari kami untuk dirimu dan juga untuk Rabbmu apa yang kamu suka, ambil dari kami. Jadi artinya Ka'ab mewakili 75 orang yang masuk Islam dari kota Madinah ketika itu, siap untuk menanggung segala resiko yang akan dihadapi mereka setelah mereka berbaiat dan membawa Nabi SAW keluar dari Mekah. Karena setelah ini nanti akan terjadi hijrah, hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi mereka, ya, kami telah siap, ya, kami siap menanggung resiko yang akan kami terima apabila kami menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu taala anhu, beliau fa'akhadha Al-Barra bin Ma'rur biyadihi thumma qala na'am. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi diminta untuk berbicara, maka berbicaralah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatal Al-Qur'an. Kemudian beliau membacakan Al-Qur'an. Ilallahi wa raghiba fil Islam. Kemudian beliau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan semangat kepada kaum muslimin ketika itu dalam masalah Islam. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Kalian, aku baiat, saya baiat kalian, kata Rasulullah, untuk kalian melindungi aku
sebagaimana kalian melindungi wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian. Maka kemudian berkatalah Al-Barra bin Ma'mur. Al-Barra bin Ma'mur kemudian langsung memegang tangan Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Na'am, siap wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Lanamna'uka mimma namna'u minhu azurana. Kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi anak-anak kami dan juga istri-istri kami." Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu mereka kemudian memegang tangan Nabi SAW, bersalaman, kemudian mengucapkan sumpah setia yang disebut dengan baiat. Satu persatu sampai 73 orang. Adapun dua wanita yang ketika itu ikut, mereka tidak salaman dengan Nabi SAW. Mereka dibaiat oleh Rasulullah dengan ucapan. Jadi, saya sumpah kalian berdua dengan demikian, demikian, dan demikian. Jadi, wanita yang dua ketika itu tidak salaman dengan Nabi SAW. Dan inilah yang dikatakan oleh perawi hadis bahwasanya selama hidupnya Nabi SAW tidak pernah bersentuhan dengan wanita, wanita ajnabiyah maksudnya, wanita yang bukan mahram. Tapi kalau istrinya ya jelas, tapi untuk wanita yang bukan mahram beliau tidak bersentuhan sama sekali. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang dari kaum muslimin bertanya, "Alama nubayyuka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, untuk kami harus berbaiat, atau di atas poin apa kami harus berbaiat? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, dan ini adalah isi baiat yang kedua, isi baiat yang kedua. Yang pertama, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Aku baiat kalian supaya mendengar dan taat dalam keadaan semangat ataupun lemah, malas. Jadi dalam keadaan semangat ataupun lemah, kalian harus tetap mendengar dan taat. Dan ini juga berlaku bagi kita, ikhwani fillah. Mau semangat kemudian menunaikan ibadah itu biasa, tapi pas kasal, pas lemah, malas, futur, ya ini sulit. Tapi tetap harus. Ketika ada waktu datang sholat, ya mau malas ataupun semangat, harus berdiri, berwudu, kemudian sholat. Ya, karena memang harus demikian. Dan kita masih atau kita berada di masa yang lebih enak daripada para sahabat. Ya, semangat ataupun malas, mereka harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita malas cuma malas dari diri kita sendiri. Tapi walaupun dalam keadaan malas, ketika ada kewajiban maka hendaknya kita laksanakan. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala yang habis nikah, sebelum malam pertama diumumkan bahwa besok atau ketika itu akan perang. Maka sahabat Nabi ini kemudian berperang, dan belum malam pertama sama sekali. Di medan perang beliau syahid, meninggal ketika itu. Sehingga belum menyentuh istrinya sama sekali, beliau sudah meninggal. Dan inilah konsekuensi dari menjadi seorang muslim, harus tetap semangat dalam beribadah, baik ketika semangat ataupun ketika lemah. Yang kedua, wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri, untuk berinfak baik dalam keadaan yang sulit ataupun lapang. Kalau lapang infak oke, tapi kalau sempit mau infak, lihat uang 5.000 maneman mau dimasukkan kotak infak. Iki nggo tuku es teh lumayan, buat beli gorengan dapat banyak. Tapi alan nafaqati fil usri
wal yusri. Dalam keadaan apapun, sempit atau lapang, maka hendaknya berinfak. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat sejarah infaknya para sahabat luar biasa. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau menginfakkan seluruh hartanya, ya, seluruh hartanya. Demikian pula Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Ini kalau kita bisa mengambil inspirasi dari ini luar biasa. Mereka mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak menyarankan harta antum diinfakkan semua, tidak ya. Karena saya juga nggak mau nanggung antum kere ya nangis, Ustaz, harta saya infakkan semua, ya itu bukan salah saya. Karena iman kita belum seperti imannya Abu Bakar, atau tidak seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Antum mau seperti itu? Cerai sama saya. Dipegat maksudnya. Ini jadi ya luar biasa para sahabat. Yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, wa 'ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi laumata la'im. Hendaknya kalian berbicara yang benar, tidak menggubris orang-orang yang mencela. Selama yang kita katakan benar, maka celaan orang sudah biarkan seperti angin yang berlalu. Ya, karena kita berdakwah, kita sholat, kita ngaji, tidak sedikit orang yang mencibir. Ya, ngopo to jengkang-jengking ngambedino ora sugih. Sholat maksudnya. Ngapain sholat? Ya, setelah sholat juga tidak kaya. Ini cibiran. Ngopo to ngaji? Ya nek kono gur ngantuk karo ngombe kuran. Ini cibiran. Tapi apa? Biarkan seperti angin yang berlalu, ya kita tetap tetap istiqomah. Kemudian yang kelima, suruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajukum aw wa azwajakum wa bana'akum wa abna'akum. Dan hendaknya kalian menolongku apabila aku datang kepada kalian, dan juga menjagaku dari orang-orang yang ingin memusuhiku, sebagaimana kalian menjaga diri-diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian. Ini apa? Isi baiat yang kedua. Yang pertama, taat, mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya, baik ketika posisi semangat, dan yang kedua berinfak baik dalam posisi lapang, dan yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, untuk berkata yang benar sekalipun dicela oleh orang lain, dan yang terakhir adalah menolong Nabi SAW dan melindungi beliau. Ketika beliau ditanya, apa balasan kami wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, walakumul jannah. Kalau kalian mau melaksanakan ini semua, maka kalian akan mendapatkan surga. Kalian akan mendapatkan surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah semuanya berbaiat kepada Nabi, maka berdirilah seseorang, yaitu Abul Haytham bin At-Taiham. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibalan. Sesungguhnya antara kami, suku Hazrat, ya, ataupun suku Aus, di antara kami ini ada yang memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi, ada kerjasama dengan mereka. Wa inna qati'uha, dan kami telah memutusnya. Ya, ketika itu kami punya hubungan dengan orang-orang Yahudi, ada kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Namun sekarang kami putuskan mereka. Hubungan itu kami putuskan. Fahal asaita in nahnu fa'alna dzalik. Apakah ini akan memberatkan engkau wahai Rasulullah? Tsumma adharakallahu in tarji'a ila qaumika wa tada'ana. Kemudian suatu saat Allah akan memenangkan engkau atas mereka, lalu kembali kepada kaum engkau di Mekah, kemudian meninggalkan kami.
Qal, riwayat hadis ini mengatakan fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum. Yang mendengar ucapan itu, pertanyaan itu, Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan balidammu adam atau adammu bidam. Ya, wahai Abul Haitham bin Taiham, darah dibalas dengan darah. Wal hadamu bil hadam, kehancuran dibalas dengan kehancuran. Ana minkum wa antum, kalian atau saya bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Uharibu man harabtum, aku akan berperang melawan siapapun yang kalian lawan. Wa usalimu man satum, dan aku akan melepas siapa yang kalian biarkan. Maksudnya apa ikhwani fillah? Ketika ditanya demikian oleh sahabat, wahai Rasulullah, kami dahulu punya perjanjian, punya kerjasama dengan orang Yahudi, kami masuk Islam, kami putuskan itu. Apakah ini akan memberatkanmu wahai Rasulullah? Apakah setelah Allah Subhanahu wa taala memenangkan engkau akan kembali ke kaummu kemudian meninggalkan kami? Rasulullah mengatakan intinya tidak. Ya. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Jadi siapapun yang memerangi kalian, aku juga akan ikut berperang kepada kalian. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah seluruhnya ya selesai dari acara baiat tersebut, maka sebelum mereka bubar, berdirilah Al-Abbas bin Ubadah. Ya, Al-Abbas bin Ubadah. Beliau mentakkid, ya, kembali menekankan akan resiko yang harus ditanggung. Beliau mengatakan, hal tadaruna ala ma tubayyuna hadzal rajul? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian sudah tahu resiko yang akan kalian tanggung ketika kalian berbaiat dengan laki-laki ini? Maksudnya adalah Nabi SAW. Qalu na'am. Para sahabat yang lain mengatakan, ya wahai Al-Abbas bin Ubadah, kami telah siap, kami tahu apa yang akan kami hadapi. Innakum tubayyi'una wa ala harbil ahmar wal aswadi minan nas. Karena kata Al-Abbas, ketika kalian sudah berbaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kalian telah siap untuk berperang melawan merah dan hitam kalangan manusia. Wa in kuntum tarawna annakum idana hakat amwalukum musibah wa ashrafakum qatlan aslamtumu faminal an. Kalau setelah kalian berbaiat harta kalian hilang, kemudian pemimpin-pemimpin kalian terbunuh, kemudian kalian meninggalkan Muhammad, mending sekarang bubar. Iya, mending sekarang apa? Bubar. Kalau setelah baiat kalian habis harta, pemimpin-pemimpin kalian juga terbunuh, kemudian kalian melepaskan Nabi Muhammad begitu saja, mending dari sekarang apa? Bubar. Fahuwa wallah in fa'altum khizyud dunya wal akhirah. Jika kalian lakukan itu, kalian akan mendapatkan bagian dunia dan akhirat. Wa in kuntum tarawna, tahu annakum wafa'na lahu bima da'utumu ilaih, ketika kalian mengajak Nabi Muhammad SAW ini keluar dari Mekah ke Madinah, lalu kalian tanggung semua itu sampai harta kalian habis, kemudian pemimpin-pemimpin kalian meninggal, fakhudhu, lalu kalian tetap mengambil Nabi Muhammad, tetap melindungi Nabi Muhammad, fahuwa wallahi khairun minad dunya wal akhirah, atau khairud dunya wal akhirah. Kalau demikian kalian akan mendapatkan yang lebih baik. Kalau tadi yang pertama itu hilang harta, terbunuhnya pemimpin, tapi setelah itu Nabi Muhammad dibiarkan begitu saja. Itu kata Al-Abbas, itu kalian akan dapatkan bagian dunia dan akhirat. Tapi kalau setelah kalian berbaiat, harta hilang, pemimpin-pemimpin kalian juga wafat, mati karena terbunuh, lalu kemudian kalian masih tetap mengambil, melindungi dan menjaga Nabi Muhammad, maka itu lebih baik bagi kalian di dunia maupun di
di akhirat. Lalu berdirilah salah seorang di antara mereka seraya mengatakan, fa inna na'khuduhu ala til amwali wa qatlil asyraf. Wahai Al-Abbas bin Ubadah, kami telah siap melindungi dan juga menjaga Nabi Muhammad SAW sekalipun harus berkorban harta dan nyawa pemimpin-pemimpin kami. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami demikian apa balasannya? Lakumul jannah, ya, bagi kalian adalah surga. Kemudian mereka, para sahabat Nabi SAW mengatakan, ibsit yadaka, lapangkan tanganmu wahai Rasulullah, sodorkan tanganmu wahai Rasulullah. Kemudian disodorkanlah tangannya Rasulullah, kemudian semuanya menyalami Nabi SAW. Demikian pula yang dilakukan As'ad bin Zurarah, Abu Umamah. Beliau juga sebelum semuanya bubar, beliau tetap menekankan lagi, ya, beliau memegang tangannya Rasulullah. Padahal As'ad bin Zurarah adalah orang yang paling muda dari 70 orang ketika itu, termuda, tapi berani-beraninya ngambil tangan Rasulullah, kemudian mengatakan kepada para sahabat yang lain yang umurnya lebih tua, sebentar wahai orang-orang Madinah, inna lam nadrib ilaihi aqyadal ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Kita datang jauh-jauh ke Mekah ini menunggangi kuda dan sebagainya, menunggangi unta dan sebagainya, kecuali kita sudah pasti mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah. Wa anna ikhrajahu al-yawma mufariqul arabi kafah. Kalau kita mengeluarkan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, mengajaknya hijrah ke Madinah, itu berarti kita harus siap-siap berperang melawan orang-orang Arab seluruhnya. Wa qatli khiyarikum, dan di antara kalian dari pemimpin-pemimpin kalian mungkin akan terbunuh. Wa anta'uddakumus suyuf, kemudian kalian akan dihantam dengan pedang-pedang. Fa imma antum tasbiruna ala dzalik fakhudhu. Kalau kalian bisa bersabar atas hal ini, lakukanlah. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah, satu orang lagi bangkit kemudian mengatakan, kami siap. Kemudian kata orang tersebut, lepaskan tanganmu, kami juga ingin bersalaman dengan Nabi SAW. Masya Allah, ya, para sahabat begitu siapnya mereka untuk menerima Nabi SAW ketika beliau nanti akan berhijrah ke Madinah. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah, nanti ketika hijrahnya Nabi ke Madinah, sampainya di Madinah, beliau disambut dengan luar biasa. Ya, kaum muslimin sangat bergembira dengan datangnya Nabi SAW. Maka nanti di sana beliau akan menyusun strategi dakwah dan sebagainya, membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin dan sebagainya. Nanti akan di Madinah sana, insya Allah kita akan sampaikan. Kemudian setelah semuanya selesai, maka beliau SAW meminta 12 orang dari suku Khazraj dan Aus sebagai, ya, pemimpin di wilayah masing-masing nanti ketika mereka pulang. Apa kata Rasulullah? Akhriju ilayya minkum isna asyara nakiban liyakunu ala qaumihim bima fihim. Keluarkan dari kalian 12 orang pemimpin yang nanti mereka akan berdakwah, bertanggung jawab di kaum mereka. Kemudian terpilihlah 7 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, ya, ini yang dari suku Khazraj, As'ad bin Zurarah. Kemudian Sa'ad bin Rabi', kemudian ada Abdullah bin Rawaha. Nanti ada insya Allah di rangkuman. Kita cepat saja karena waktunya sudah mau habis. Kemudian ada Rafi' bin Malik, ada Al-Barra bin Ma'rur, ada Abdullah bin Amr, ada Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah, Al-Mundir bin Amr, dan dari Aus ada Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Khaythimah, kemudian Rifa'ah bin Abdullah. Rifa'ah bin Abdul Mundir. Jadi ada 12 orang yang nanti akan menjadi pemimpin atau istilahnya ya penanggung jawab nanti di suku-sukunya. Ya, mereka berdakwah di sana. Kata Rasulullah kepada 12 orang ini, antum ala qaumikum bima
fihim kufala. Kalian aku tunjuk sebagai penanggung jawab atas kaum kalian. Ka kufalatil hawariyina li Isa bin Maryam, sebagaimana ada dari kalangan pengikutnya Nabi Isa yang disebut dengan al-hawariyin sebagai penanggung jawab dari kaumnya yang dipilih oleh Isa bin Maryam. Jadi mereka apa? Dipilih. Wa ana kafilun dan aku adalah penanggung jawab bagi kaumku, kata Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu selesai, dipilihlah 12 orang. Maka kemudian iktashafaha ahadus syayatin, ada salah sesetan, ya, karena bukan orang. Kalau seseorang kan seorang, ini karena setan sesetan yang mengetahui rahasia pertemuan antara Rasulullah dengan 75 orang dari kaum muslimin. Namun ja'a fil lahdatil akhirah, karena syaitan ini taunya setelah akhir dari pertemuan itu, ya, dan ini menunjukkan bahwa syaitan pun, makhluk halus pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Bagaimana manusia yang makhluk kasar mungkin. Ya. Jadi setan saja nggak tahu kalau di situ ada pertemuan antara Rasul dengan para sahabat. Nah, syaitan ini taunya adalah di akhir perjumpaan. Jadi dari awal itu nggak tahu apa yang dikatakan atau yang dibicarakan oleh mereka. Maka walam yakun yumkinu iblaghu zu'ama'i Quraisy hadzal khabar sirran, maka tidak mungkin setan ini pergi ke satu persatu pemimpin Quraisy kemudian antara Rasulullah dengan orang-orang Madinah yang telah masuk Islam. Nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Ya, kalau setan pergi ke rumahnya si Abu Jahal misalnya, maka baru ke Abu Jahal Rasulullah dan para sahabat sudah bubar. Maka untuk menyiasati ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka setan ini naik ke atas bukit yang tinggi ketika itu di sana, kemudian berteriak murtafiun, ya, wasaha bi anfadi sauti, berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Jadi naik ke atas tempat yang lebih tinggi ketika itu di sana, kemudian dengan teriakan yang kencang, kemudian mengatakan ya ahlal jubajab, ya ahlal Jubajab adalah manazilil Mina. Yang dimaksud adalah rumah-rumah yang ada di Mina ketika itu. Di sana ada rumah-rumah. Ya. Wahai orang-orang yang penduduk Mina, halakum min mudammam was-saba ma'ahu. Apa yang kalian atau tidakkah kalian mengetahui apa yang dilakukan oleh mudammam? Mudammam maksudnya adalah Nabi Muhammad. Imam adalah orang yang sangat tercela. Ya. Nabi Muhammad, kata Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji. Ya. Tapi sama orang Arab termasuk musuh-musuh Rasulullah, termasuk syaitan, menjulukinya dengan apa? Mudammam, tercela. Ya. Dan ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya. Kita dipanggil wahai mudammam, wah masya Allah ya, namanya mudammam. Ternyata artinya orang yang tercela. Ya kan, mudammam kan bahasa Arab. Mas tolong kasih saya anak saya nama. Ya udah mudammam saja. Ahmad mudammam itu misalnya. Ya, ternyata mudammam artinya apa? Tercela. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Maka jangan putus asa untuk belajar bahasa Arab. Orang ngerti, teko terus gitulah pokoknya. Ya, jadi bukan ngerti bahasa Arab terus radikal, ya bukan. Ya. Tapi apa? Nah ini bagusnya demikian. Dan juga as-soba. Soba adalah julukan orang yang keluar dari agama musyrikin ke Islam, itu disebut soba, artinya murtad. Ketahui apa yang dilakukan oleh Muhammad dan orang-orang yang telah keluar dari Islam, keluar dari agama kalian. Qad ijtama'u ala harbikum, mereka berkumpul untuk memerangi kalian. Ya, ini padahal
mereka bukan untuk memerangi, tapi mereka bersumpah apa? Setia. Tapi sama setan dihembuskan apa? Untuk memerangi kalian. Ini juga kehati-hatian bagi kita. Kalau ada khobar, jangan diambil terakhirnya, tapi dari awal sampai terakhir. Baru kemudian kita bisa menyimpulkan, jangan terakhir baru disimpulkan. Nah ini syaitan tahu perkumpulan itu sudah di akhir-akhir apa? Acara. Taunya mereka pengen apa? Menyerang orang-orang yang ada di Mina ketika itu. Dan itu dihembuskan oleh syaitan dengan suara yang keras. Maka kemudian setelah mendengar itu Nabi SAW mengatakan, hada azabul aqabah. Hada azabul aqabah. Ini adalah syaitannya Aqabah. Maksudnya syaitan yang tinggal di Aqabah. Namanya azab. Bukan azab ya, azab. Ya. Hada ibnu Azib. Ini anaknya Azib. Ya, bapaknya jenenge Azib, anaknya jenenge Azab. Podo-podo diazab. Ya, karena syaitan. Ya. Keduanya adalah syaitan. Maksudnya dia kedua ini sing bau reksone Aqabah itu. Ya, sing bau rekso. Penunggunya apa? Aqabah. Itu ada Azab. Bapak nih jenenge Azib. Ya, makanya nanti kalau punya anak Azib gitu ya, jangan, itu namanya syaitan. Ini nama. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, atasma'u ay adullah. Wahai musuh Allah, apakah kamu mendengar apa yang kami katakan? Wallah, demi Allah, la ufarrighanna lak. Aku akan sekuat tenaga mengalahkan kamu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar hal itu, Al-Abbas bin Ubadah langsung berdiri. Wallah, alladzi ba'atsaka bil haqq, in syi'ta lanumilanna ala ahli Mina bi asyafina. Wahai Nabi Muhammad, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau mau, kami akan perangi mereka sekarang, orang-orang yang ada di Mina itu. Karena semuanya sudah mendengar bahwa mereka akan apa? Akan diserang. Padahal nggak akan diserang, karena ketika itu belum memungkinkan untuk menyerang orang-orang yang ada di Mina, musuh-musuhnya Nabi SAW. Tapi Al-Abbas mendengar teriakan syaitan itu, ya, maka mungkin kalau ada ya syaitan yang berbentuk wewe nangis, ya mungkin memang kita bisa dengar. Dan Al-Abbas juga mendengar teriakan dari syaitan ketika itu, ya. Atau wewe gombel wapalah itu ya, gendruwo minta lemper misalnya, ya mungkin bisa dengar kita. Walaupun selama ini mungkin kita dengarnya dari suara orang yang dirasuki misalnya. Nah, ini bisa mungkin Allah alam bisawab. Yang mendengar itu, kata Al-Abbas, wahai Rasulullah, kami siap memerangi orang-orang Mina, ya dengan pedang-pedang kami. Qal, Nabi SAW mengatakan, lam nu. Ya, ini bukan Al-Abbas bin Abdul Muthalib ya, Al-Abbas bin Ubadah. Jangan, karena kita belum diperintahkan untuk demikian. Untuk apa? Untuk berperang. Walakin irji'u ila rihalikum, tapi kembalilah kalian ke tenda-tenda kalian, ke tempat kalian istirahat. Sudah balik, semuanya balik, dan para sahabat ketika itu semuanya pun kembali ke apa? Ke tempat istirahat mereka setelah mereka menunaikan ibadah haji ketika itu. Mereka balik lagi, tidur. Kemudian pada pagi hari datanglah pemuka-pemuka Quraisy ke tenda atau tempat istirahat mereka. Ya, kaum muslimin dan orang musyrikin. Ketika itu bercampur antara orang-orang musyrikin dan kaum muslimin. Jadi balik lagi di tempat istirahat mereka itu campur semua. Ya, kemudian orang kafir Quraisy datang ke sana kemudian menanyakan, apakah benar di antara kalian tadi malam Muhammad? Kemudian dari kalangan kaum musyrikin ada yang menjawab dan bersumpah, demi Allah kami tidak melakukan hal itu. Ya, dan biasa orang-orang musyrikin dahulu bersumpah dengan demi Allah. Mereka juga menunaikan ibadah haji. Ya, biasa ketika itu. Demi Allah kami tidak melakukan hal itu tadi malam. Jadi orang-orang musyrikin ketika itu nggak tahu. Tapi dari kalangan orang-orang muslimin, mereka tidak menjawab. Mereka cuma tengok antara satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Dah, setelah itu selesai. Ya, jadi mereka juga nggak berbohong, karena mereka juga nggak jawab. Mereka cuma totai tengok. Gitu. Ya, jadi setelah itu kemudian selesailah ya baiat Aqabah yang kedua tersebut, dan iya walaupun setelah itu kemudian mereka harus kembali ke kota Madinah ya untuk mempersiapkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah
Setelah ini kita akan bahas di bab-bab yang lainnya, dan inilah kisah dan juga kisah perjanjian dari Aqabah yang kedua, di mana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ada 75 orang, termasuk 2 wanita, Nusaibah dan juga Asma radhiyallahu taala anhuma, yang mereka berbaiat sumpah setia dengan Nabi SAW, dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.